Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jurnal dan posting dalam perusahaan jasa. Langsung saja, definisi jurnal. Jurnal menurut Yusuf tahun 2012 adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Hubungan jurnal dan buku besar. Yang pertama, transaksi diposting melalui buku transaksi, lalu jurnal, dan terakhir buku besar. Fungsi jurnal yaitu mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Berikut adalah cara untuk penulisan jurnal umum. Untuk penulisan jurnal umum, yang pertama, tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Lalu, untuk penambahan aktiva, simpannya di debit. Untuk penambahan utang, simpannya di kredit. Dan untuk penambahan ekuitas, simpannya di kredit. Lalu, akun prive sifatnya mengurangi terhadap ekuitas. Dan apabila akun prive bertambah, maka simpannya di debit. Akun pendapatan. Apabila akun pendapatannya bertambah, maka simpannya di kredit. Dan akun beban. Apabila bebannya bertambah, maka simpannya di debit. Berikut adalah serangkaian transaksi yang terjadi pada kantor akuntan publik Adi Firmansyah selama bulan pertama operasionalnya, yaitu bulan Januari 2020. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Adi menyetorkan uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 400 juta rupiah. Maka akun yang keluar adalah kas pada modal. Kasnya bertambah 400 juta rupiah, maka simpannya di debit. Dan modalnya bertambah, maka simpannya di kredit. Lalu, pada tanggal 2 Januari 2020 dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 5 juta rupiah. Maka akun yang keluar adalah beban sewa kantor pada kas. Bebannya bertambah, maka simpannya di debit. Dan kasnya berkurang karena sudah dibayarkan sewa kantor sebesar 5 juta rupiah, maka simpannya di kredit. Lalu, tanggal 7 Januari 2020 dibeli peralatan kantor berupa laptop seharga 25 juta rupiah. Dalam hal ini, perusahaan membayar tunai sebesar 15 juta rupiah dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Maka akun yang keluar di sini adalah peralatan kantor, kas, dan utang usaha. Peralatan kantornya otomatis bertambah, simpannya di debit. Lalu kasnya berkurang, yaitu simpannya di kredit. Dan utang usahanya bertambah, maka simpannya di kredit. Pada tanggal 15 Januari 2020 telah menyelesaikan jasa perpajakan klien PT Media Nusantara sebesar 26 juta rupiah. Dibayar tunai sebesar 20 juta rupiah dan sisanya dibayar kemudian hari. Maka akun yang keluar di sini adalah kas piutang usaha pada pendapatan usaha. Kasnya bertambah, simpannya di debit. Piutang usahanya bertambah, simpannya di debit. Dan pendapatan usahanya simpan di kredit. Lalu, pada tanggal 20 Januari 2020 dibayar utang usaha atas transaksi tanggal 2 Januari 2020. Akun yang keluar di sini adalah utang usaha pada kas. Utang usahanya simpan di debit dan kasnya berkurang, simpannya di kredit. Pada tanggal 25 Januari 2020 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 15 Januari 2020 oleh PT Media Nusantara. Akun yang keluar di sini adalah kas pada piutang usaha. Kasnya bertambah, simpannya di debit. Dan piutang usaha simpannya di kredit. Lalu
pada tanggal 30 Januari 2020 diambil untuk kepentingan pribadi oleh Tuan Adi sebesar 2 juta rupiah. Maka akun yang keluar di sini adalah prive pada kas. Lalu prive-nya bertambah sebesar 2 juta rupiah dan kasnya otomatis berkurang yaitu 2 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari 2020 dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Maka akun yang keluar di sini adalah beban gaji pada kas. Bebannya bertambah, maka simpannya di debit. Dan kasnya berkurang, simpannya di kredit. Berikut adalah ayat jurnal. Posting. Proses pemindahan ayat-ayat jurnal ke dalam buku besar. Untuk melakukan posting, setelah mencatat semua bukti transaksi ke dalam jurnal, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memposting ke dalam buku besar. Berikut adalah langkah yang harus dilakukan untuk mempostingnya. Yang pertama, pindahkan tanggal transaksi dari jurnal ke lajur perkiraan yang berkaitan di dalam buku besar. Pindahkan jumlah debit dan kredit yang ada di jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan yang ada di buku besar. Catat nomor kode akun pada kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal yang sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Catat nomor halaman jurnal pada kolom referensi yang ada di dalam buku besar setiap pemindah bukuan. Setelah mengetahui tentang tahapan mencatat transaksi keuangan hingga mempostingnya dalam buku besar yang cukup memerlukan usaha dan ketelitian. Contoh, memposting ayat jurnal ke dalam buku besar. Di dalam ayat jurnal ini terdapat banyak akun, salah satunya akun kas. Maka di dalam buku besar disediakan kolom kas. Seperti ada yang digambar, penulisan kolom kas tercatat mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Maka tinggal pindahkan dalam ayat jurnal tanggal 1 Januari dengan keterangan setoran modal. Keterangan ini diambil dari soal. Lalu pindahkan jumlahnya juga 400 juta rupiah ke dalam debit. Dan jangan lupa saldonya juga ditulis. Lalu misalkan yang kedua ada kas di tanggal 2 Januari. Maka pindahkan lagi ke dalam kolom kas dengan keterangan bayar sewa kantor. Maka kreditnya dipindahkan sebesar 5 juta rupiah dan jangan lupa saldonya juga. Terus begitu ditulis sampai tanggal 31 Januari. Untuk penulisan saldo di dalam buku besar, misalnya di kas tadi tanggal 1 Januari itu saldonya 400 juta rupiah. Itu kan simpannya di debit. Maka kalau di debit itu saldonya ditambah. Lalu misalnya di tanggal 2 Januari itu kan bayar sewa kantor, simpannya di kredit 5 juta rupiah. Berarti saldo yang pertama tadi 400 juta yang tadi itu dikurang dengan yang kredit 5 juta rupiah. Begitu seterusnya. Nah, misalnya tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari kan beli peralatan kantor. Maka kasnya kan berkurang lagi tuh, berarti simpannya di kredit. Sebesar 15 juta rupiah. Berarti dikurang lagi 395 dikurang 15 juta rupiah, yaitu saldonya berarti 380 juta rupiah. Lalu di tanggal 15 Januari menerima pendapatan usaha sebesar 20 juta rupiah. Maka bertambah kasnya, simpan di debit. Nah, kalau kasnya disimpan di debit, berarti bertambah. Berarti saldonya ditambah lagi dari 380 juta ditambah 20 juta, jadi 400 juta. Begitu seterusnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.